Pemirsa, intens investigasi. Momen haru Farel Prayoga bertemu ibu kandung setelah 14 tahun. Jadi hadiah ulang tahunnya yang paling indah. Ya, di pertemuan yang difasilitasi oleh Rais sang manajer menjadi kejutan penuh arti di perayaan ulang tahun penyanyi cilik yang kini beranjak remaja di usianya ke-15 tahun. Saat itu, pada saat sang ibu datang ke rumahnya, Farel tidak tahu apa-apa. Dia pulang sekolah, tiba-tiba Rais datangkan ibunya sebagai kejutan buat penyanyi yang sudah mempopulerkan lagu Ojo Dibanding Ke Itu. Lantas, seperti apa tangis haru dan perasaan Farel saat bertemu ibu kandung yang sudah terpisah selama 14 tahun lamanya itu? Benarkah perasaan Farel campur aduk saat bertemu ibu kandungnya itu? Benarkah setelah belasan tahun ini adalah pertemuan pertama Farel dengan ibu kandungnya? Namun benarkah juga diakui Farel kalau sebenarnya ia belum siap bertemu dengan ibu kandung yang sudah melahirkannya? Apakah hal ini ada kaitannya dengan dirinya yang mengaku capek jadi tulang punggung keluarga? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang penyanyi Farel Prayoga. Penyanyi cilik yang kini usianya sudah 15 tahun ternyata menyimpan cerita sedih dalam hidupnya. Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur itu sejak masih bayi telah berpisah dengan ibu kandungnya. Lalu ayahnya menikah lagi dan Farel memiliki ibu tiri. Dan belum lama ini Farel akhirnya bertemu dengan perempuan yang telah melahirkannya ke dunia. Pertemuan pertama dengan sang ibu ternyata hadiah kejutan yang diatur oleh sang manajer, Rais, seperti yang ia tulis dalam akun media sosialnya. Bismillah Farel, inilah kado terindah buatmu dari Om Rais di ulang tahunmu ke-15. Inilah surgamu, ibu yang telah bersusah payah mengandung dan sampai melahirkanmu. Inilah surgamu yang telah lama kamu cari, dan hari ini kamu bisa melihat langsung wajahnya setelah 14 tahun berlalu. Diakui Farel, ia merasa bahagia akhirnya bisa bertemu dengan ibu kandungnya yang setelah hampir 14 tahun terpisahkan. Dan ia tidak tahu karena itu kejutan dari manajernya serta dirinya merasa kaget. Diakuinya juga, ini pertama kali pertemuannya dengan ibu kandungnya dan perasaannya campur aduk. Bahkan saat dirinya saat bertemu kembali dengan ibunya, Farel tidak mengucapkan apa-apa dan hanya memeluknya. Ia juga bersyukur karena kondisi sang ibu dan keluarganya yang baik-baik saja. Itu aku sebetulnya nggak tahu apa-apa, itu sebetulnya rencana manajer aku ya kayak surprisein gitu emang sih ya. Ya waktu itu nggak tahu apa-apa sih, aku pulang sekolah sih itu ya, posisi hari apa gitu kalau nggak salah tuh. Terus habis itu waktu aku ke rumah tiba-tiba ibu udah di rumah, kaget aja sih kayak ya kalau kondisi beliau aman, alhamdulillah aman, keluarga juga aman. Juga ada ngobrol-ngobrol di talk gitu. Terus habis itu ajak main ya gitu-gitu sih paling. Belum sama sekali belum pernah ketemu. Iya, karena emang posisi waktu itu gak ada planning kalau di hari itu aku ketemu ibu kandung aku gitu. Jadi waktu ya waktu disurprisein sama Om Rais kaget sih ya. Jadi kayak gimana ya, kalau dalam hati tuh kayak masih belum siap dulu, kayak tiba-tiba gitu. Campur aduk sih ya, sedih, bingung, asing, ini itu semua ada di situ. Di hari itu ada semua. Ya aku nggak ada ucapin apa-apa waktu itu, ya kayak cuman peluk aja, ya renung-renung, ya udah peluk aja, renungin aja gitu-gitu aja paling. Selanjutnya, Farel juga mengaku dirinya yang belum pernah sama sekali bertemu dengan ibu kandungnya.
sehingga pertemuan saat itu benar-benar merupakan pertemuan pertamanya. Menurutnya, sosok ibu kandungnya adalah tetap ibunya, terlepas dari masalah yang ibunya pernah hadapi di masa lalu. Kemudian Farel juga ungkap, ia juga banyak mengurus masalah lainnya di samping fokusnya pada sekolah dan karirnya. Meski begitu ditegaskan Farel, jika dirinya merasa capek kalau misalnya satu keluarga, dirinya yang mengurus semuanya. Belum first time kemarin. Ya kalau kataku ya ibu tetap ibu gitu loh. Terlepas dari masalah yang dia hadapin, kalau kasarnya tuh kayak sehina-hinanya dia tetap ibu kita gitu. Tetap dia yang lahirin kita. Ya kabar baiknya sih ya alhamdulillah sih ya. Kalau semua memang berkelanjutan kabar baiknya, ya kami tetap ngurus masalah-masalah yang lain gitu. Aku kayak pengen diri gitu loh, kalau kayak capek kalau satu keluarga aku sendiri yang ngurus gitu aja sih paling. Saat ini, Farel merasa lebih penting menatap masa depan ketimbang ke masa lalu. Karena itu, menurutnya sudah bukan masanya rindu-rindu dengan masa-masa saat dirinya masih tinggal di kampungnya. Apalagi dulu, ia merasa belum memiliki kapasitas dan baginya menjadi tulang punggung keluarga tidaklah mudah dan diakuinya capek. Menurutnya, realistis saja waktu dirinya viral, tidak ada yang kerja pada saat itu, serta kakak-kakaknya yang kerja juga tidak ada yang jalan. Sehingga hampir 98% dirinya yang mencari nafkah untuk keluarganya. Terlalu over buat saya, kayak terlalu berlebihan gitu, jadi kayak ya udahlah aku bisa lah, aku sendirilah. Aku speak up, ini itu gitu-gitu. Ya realistis aja, jadi waktu aku viral benar-benar nggak ada yang kerja di posisi itu. Ya kakak ya kerja apalah, nggak ada yang jalan gitu-gitu. Makanya ya bisa dibilang 98% lah aku yang kerja di situ gitu aja paling. Lebih lanjut, pertemuan Farel dengan ibu kandungnya membawa dampak positif bagi Farel yang kini tengah diterpa konflik keluarga ayah kandung dan ibu tirinya. Di mana diketahui ibu tirinya telah menggunakan dana sebesar 10 miliar tidak pada tempatnya hingga membuat Farel sedih dan kecewa. Menurut Rais, jika uang digunakan dengan tepat, tapi ini malah digunakan untuk bukan hal yang tepat yang membuat Farel akhirnya komplain. Banget, bisa dibilang gitu ya. Udah aman semua sih tapi. Iya. Dan doa ya. Iya. Support itu kan nggak selalu bentuk doa, juga support yang luar biasa ya. Sekolah, karir. Ya realistis ya, mungkin itu aja sih. Ya intinya gini, ya seperti yang dijelaskan Farel itu istilahnya Farel merasa dana itu nggak digunakan untuk hal yang tepat, dananya Farel gitu. Nah, seandainya digunakan untuk hal yang tepat ya Farel yang nggak apa-apa sebenarnya. Tapi karena dia merasa nggak digunakan untuk hal yang tepat, dia merasa komplain lah gitu. Nggak ngomong habis juga, nggak habis semua. Sedangkan ada juga rumah yang atas nama Farel, ada. Jadi ya sebagian dananya itu juga memang digunakan untuk mungkin ada beberapa usaha, tapi usahanya nggak ada yang jalan. Selanjutnya, kesedihan masih menyelimuti hidup Farel. Di usianya yang masih remaja, Farel yang tengah fokus dengan karir dan pendidikannya ini harus dihadapi hal pahit ketika sang ayah ditangkap polisi. Lalu benarkah dengan Farel memutuskan pindah sekolah ke Jakarta sebagai tanda keseriusannya untuk menata masa depannya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah ujian yang menimpa keluarga Farel Prayoga, kenyataan pahit memang harus dihadapinya. Meski begitu Farel berusaha tegar. Ya meski sang ayah kini harus menjalani proses hukum akibat dugaan kasus judi online, Farel tetap memilih untuk melangkah ke depan dan tidak larut dalam kesedihan.
Penyanyi berbakat ini mengakui bahwa ketika sang ayah sudah ditahan oleh polisi pun, kini ia harus berkonsentrasi pada karir dan juga fokus memikirkan masa depannya, sekaligus harus tetap berbahagia. Pharrell juga memutuskan untuk pindah sekolah ke Jakarta sebagai tanda keseriusan untuk meneruskan karirnya dan mempersiapkan masa depannya, sehingga antara karir dan pendidikan dapat terus sejalan. Dan ketika ia memutuskan untuk pindah sekolah dari Banyuwangi ke Jakarta sebagai sebuah keseriusan Pharrell, dirinya mesti siap meniti masa depan meski sang ayah sedang ditahan polisi. Ambil hikmahnya aja ya Mbak ya. Kita ambil hikmahnya aja, yang penting Pharrell juga dia bahagia juga, makanya dia juga harus memikirkan masa depannya dia. Dengan dia dipindahkan sekolah di sini, ya mungkin dari kepala sekolahnya juga sudah bekerja sama istilahnya untuk membuat dia menjadi lebih baik ya, istilahnya kalau di sini nanti karir dan pendidikannya mungkin bisa berjalan seiring. Jadi karir jalan, pendidikan jalan. Sehingga kalau dia menetap di sini, saya bisa menjadwalkan apa-apa yang diperlukan Pharrell. Contohnya Pharrell ini masih perlu belajar ngaji, juga masih perlu selain. Terus dia belajar alat musik, latihan vokal, segala macam. Intinya dia harus mengembangkan bakat-bakatnya, dia cukup berbakat kan gitu loh. Kelas 9. Jadi mengoptimalkan, bukan berarti ketika dia sekolah di Banyuwangi nggak optimal, tapi karena ketika dia pulang ke sekolah di Banyuwangi itu kan kegiatan dia kan banyak di Jakarta, sehingga dia banyak daring gitu loh. Nah, kalau nanti dia udah pindah ke sini, otomatis dia lebih sering bertatap muka dan bertemu teman-teman di sekolahnya gitu. Sang manajer pun mengatakan bahwa dirinya berharap ketika sang ayah ditangkap polisi tidak mempengaruhi karir dan pendidikannya Pharrell. Selain itu, ia juga terus terang dengan transparansi terkait hasil honor yang langsung ditransfernya ke Pharrell usai selesai nyanyi dan manggung. Sang manajer pun mengatakan bahwa untuk hasil secara materi oleh Pharrell sudah terbilang fantastis, sehingga harapannya Pharrell bisa menyimpan dan menggunakan uang yang dihasilkan dari dunia hiburan dengan sebaik-baiknya. Nggak tahu ya, nggak tahu detailnya gimana, tapi juga bisa berkemungkinan karena kan aku juga kerja ngasih uang orang tua kan, jadi ya nggak tahu juga uangnya dipergunakan buat apa aja, bisa jadi ada yang dijudolin kan, nggak tahu juga. Gini, kalau misalnya hasil dari job itu, setiap job itu saya langsung selesaikan, katakanlah job off air itu kan langsung dibayar cash ya. Nah, setelah turun dari panggung dia udah mendapatkan hak dia, jadi saya mentransferkan hak dia sepengetahuan orang tuanya, karena kan dia di bawah umur. Walaupun dia udah paham dengan uang, tapi saya tetap berhak untuk melaporkan ke ini jumlahnya ya gitu loh. Jadi dia sebelum manggung itu dia udah tahu haknya dia. Memang saya ajarkan seperti itu biar dia tahu haknya dia gitu loh. Misalnya Rel, kita dapat kerjaan ini oke nggak? Oke gas. Jadi gitu. Sebelum dia manggung dia udah tahu nominalnya gitu loh. Saya terlalu terbuka, transparan sama dia. Renovasi rumah orang tua, ada beli rumah juga. Ya tapi ya itu tadi yang maksudnya kan sebenarnya kan nilainya fantastis ya sebenarnya ya untuk seorang Pharrell Prayoga. Ya mungkin bisa dikatakan harusnya bisa dapat lebih ya mungkin gitu. Ya tapi nggak tahu ya ke depannya mungkin dia bisa menyimpan uangnya lagi ke depannya. Kita berharap, harapan saya seperti itu. Dia lebih bisa menata diri dengan kejadian kayak gini, dia ya lebih bersiap lagi ke depannya gitu untuk masa depan dia sendiri. Selanjutnya, di tengah kasus sang ayah, lantas seperti apa Polres Banyuwangi ungkap perkembangan terbaru hasil penyidikan terhadap ayah Pharrell sebagai tersangka kasus dugaan judi online tersebut. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Polisi dari Polres Banyuwangi ungkap hasil perkembangan kasus sang ayah Pharrell Prayoga yang sudah ditangkap pada 11 Juni 2025 lalu. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan judi online oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyuwangi.
Dan perkembangan terbaru dari kasus yang menjerat Joko Suyoto, ayah Farel itu adalah sang ayah resmi ditahan di Rutan Polresta Banyuwangi. Sementara itu, berkas perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan dan tinggal menunggu jadwal persidangan dalam waktu dekat ini. Jadi pada saat ditangkap untuk yang bersangkutan JS ini, barang buktinya 1 unit handphone yang memang dipergunakan yang bersangkutan untuk bermain judi online. Di dalam HP tersebut ada 4 aplikasi judi dan 2 website akun judi online. Ya, menurut hasil pendalaman berkaitan dengan yang bersangkutan melakukan aktivitas bermain judi online ini dari November 2024 sampai dengan terakhir ditangkap di tanggal 10 Juni tahun 2025. Ya, untuk bersangkutan tersangka atas nama JS sudah sempat dijenguk oleh kuasa hukumnya. Kejadian judi online dengan tersangka JS saat ini proses penyidikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.